Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana wa syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat para direksi manajemen Agrojaya, wabil khusus Pak Dr. Iwan Amin Riyadi, sahib saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para karyawan maupun para penggede-penggede di Agrojaya, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman wal Islam. Dan dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan buka bersama, dan tentu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Amin tadi, acara rutinitas ya. Mudah-mudahan aktivitas kita ini tercatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Singkat saja hadirin kalian yang saya hormati, karena waktunya mepet ya. Kalau mepet gue orang partinya mepet banget ya, pakai F ya. Saya akan memberikan tema, yaitu manfaat ataupun fadilah memberikan buka puasa. Hal ini biar nanti bisa menginspirasi. Kalau mungkin sekarang mungkin Pak Amin yang memberikan buka puasa, nanti setelah itu ternyata luar biasa ya pahala orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa. Apa keutamaannya? Yang pertama yaitu orang yang memberikan buka puasa, makanan untuk buka puasa, itu satu, pahalanya setara dengan orang yang berpuasa. Itu pertama ya. Dalam hadis disebutkan man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, kana lahu mislu, maka baginya itu pahala setara orang yang puasa, dengan la yang kusu min ajri shaimah syai'an, dengan tidak mengurangi pahala sedikit pun orang yang puasa. Karena ada yang punya pemahaman, aku agar kon bukan menggunakan Pak Amin moh wasinin pahalanya gue Pak Amin kafe, itu keliru. La yang kusuk bin ajri so'imah syai'an, sedikit pun tidak berkurang. Jadi nanti daharinya enak saja. Wow, ternyata cuman misalnya Pak Amin ini memberi saya buka puasa hari ini, saya diberi oleh Pak Amin. Nah, Pak Amin punya pahala sendiri hari ini, ditambah saya. Kualitas saya nggak tahu seperti apa, pahalanya ya tahu Allah. Mungkin lagi ini Pak Ihsan ini semuanya necepi, dihitung berapa? 40. Jadi yang memberi buka puasa hari ini, misalnya satu orang misalnya sama, itu berarti misalnya satu ini berarti 41. Misalnya Pak Amin memberi buka ini pada hari ini berapa? 40 orang. Berarti hari ini berapa? 41 pahala. Otak nakal, otak bisnisnya jalan. Wah, kalau gitu saya nggak usah puasa aja lah. Tetap beri bukaan aja lah gitu lah. Ini nggak bisa. Karena apa? Tetap berdosa. Karena apa? Itu kewajiban. Puasa jadi itu merupakan kewajibannya. Nah, tambahannya ini nggak perlu puasa. Ya, nah inilah yang pertama, itu luar biasa, diberi pahala setara sama dengan yang berpuasa, luar biasa. Oleh karena itu banyak sekali orang berbondong-bondong itu program mau bagi takjil,
Kemarin saya juga ikut karena teman-teman saya ketua FBP PAI Kabupaten Banyumas. Pak Jamal bagi takjil, boleh dilis satu takjil ininya apa namanya 10.000 satu paket. Wah, ada yang iuran saya 10 paket, 5 paket, 9 paket, belum. Wah, akhirnya untuk beri takjil itu dibagi di depan itu metro itu depan Bob Jawas pengawas. Ya jadi karena itu ada hadis ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memberikan buka puasa, makanan untuk berbuka puasa itu dijanjikan masuk surga, bahkan dirindukan oleh surga, ada hadis yang mengatakan begini, al jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. 4 golongan itu siapa saja? Yang pertama talil Quran. Ini nggak usah kita bahas, tapi nanti bahas yang pas ini ya. Talil Quran. Yang kedua hafidil lisan. Yang pertama talil Quran itu artinya yaitu orang yang suka atau gemar membaca Al-Quran, ya, gemar membaca Al-Quran. Tukang maca Quran, hobi maca Quran. Nah, kalau sudah namanya tukang maca Quran, tukang itu udah profesional. Artinya apa? Bukan musiman. Buru-buru bulan Ramadan maca Quran cepet. Kosawal plak waktu maca Quran. Ini bukan termasuk talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surga itu talil Quran. Wong sing hobi senang maca Quran. Di sini mungkin ada hobi badminton, minimal seminggu sekali badminton. Saya juga Pak Jamal hobi badminton, seminggu sekali mulai saya badminton. Kalau nggak badminton tangannya gatal, makanya berlalang badminton. Itu karena hobi. Quran pun begitu, tiap hari dibaca. Oh, jangan kalau tahu pahala baca Quran luar biasa. Pahala baca Quran itu bukan per ayat, bukan per kalimat, bukan per ayat, bukan per juz, tapi per huruf. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Wal hasan dan yang satu itu kan dilipatkan dengan 10 kali kebaikan. Jadi satu huruf itu 10 pahala. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim sehuruf, tetapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif sehuruf, lam sehuruf, dan mim sehuruf. Jadi kalau membaca dengan alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 berapa? 30. Baca kali itu. Baca surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahirrahmanirrahim, sama saja. Yang di lagu pun sama, Bismillahirrahmanirrahim, sama. Berapa dihitung? Basin mim alif lam lam. 11. Jangan rampung aku serampung. Karena bisa ketemu di bikin rumah. 19. Sangalas ping 10 berapa? 190 pahala. Luar biasa. Jadi kalau nggak bisa Quran, aduh rugi. Ada orang Islam, Quran itu kitab sucinya sendiri, ya, sumber dari segala sumber, orang bisa masak, rugi. Makanya mumpung murid, mumpung ini jadi inspirasi, kita belajarlah dari Quran. Yang kedua, hafidil lisan. Orang yang dirindukan surga itu yang kedua Pak, hafidil lisan. Orang yang menjaga lisan, menjaga dari perkataan yang kotor, yang jorok, yang ngeres, dan juga perkataan yang menyakitkan. Kadang-kadang kan kita ngomong kadang-kadang ya, jangan ke orang menyakiti, ini kadang-kadang sakit. Wah, orang sakit. Orang ngomong itu kira-kira yang baik-baik dan syukur yang mereka jadi gembira di sana. Terkadang nggak bisa ngomong, manggil aja, manggil dengan panggilan yang disenangkan, yang sedang disenangi, itu pahala.
Dan tidak boleh memanggil dengan lakop-lakop yang tidak baik. Manggil kok dengan panggilan yang tidak dia senangi, dia nggak suka. Itu termasuk hafidh lisan juga. Jangan manggil ini, meskipun jenenge dia agar jenenge orang gelem orang. Dan dia nggak mau noleh. Aja kalau manggil murid-muridnya itu, kalau udah pertama di absen itu namanya Bambang Gentolet misalnya. Senangnya dipanggil siapa? Mas Bambang Pak. Oh iya, saya nggak mungkin manggil Gento ya, nggak mungkin. Gentolet. Ini nggak mungkin. Nah, iya, ini yang menyenangkan. Sampai Rasulullah pun memanggil istrinya tidak pakai namanya. Namanya ya Humairah. Ta'al guna ya Humairah. Humairah itu dari kata ahmar, merah. Karena pipinya Siti Aisyah itu putih kemerah-merahan, seperti tomat mengkal. Jadi Humairah itu kemerah-merahan di tasgir ya Humairah. Jadi ayat jaringan kan juga sama itu Humairah, tapi anu gawean orang asli. Anggaran saya itu asli pakai shot asli. Ya. Kan pakai apa namanya itu? Sidu apa namanya? Blaskon. Itu kalau blangkon ini. Yang terus nganggo sih ya. Tapi walaupun belum pernah pakai ya pernah merasakan. Ya, karena istri saya pakai. Ya, itu. Ya, jadi memanggil lisan. Orang yang memelihara lisan terus yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang wamut ambil jian. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nah ini. Orang yang dirindukan oleh surga. Surga yang rindu, bukan anjal yang rindu. Surga yang rindu. Rindu kepada orang-orang yang memberikan makan untuk berbuka puasa. Ini mut'imil ji'an, orang yang kelaparan. Nah, karena kelaparan, bisa kelaparan karena puasa, bisa kelaparan karena memang nggak punya duit, tidak bisa makan. Jadi ada dua. Jadi bisa lapar karena memang nggak punya duit, kalau kelaparan nggak makan, bisa karena lapar karena puasa. Dan ini puasa, nggak mesti lapar. Siapa sih siki puasa, ning urung lapar ngacung. Orang. Saya jadinya nggak begitu lapar, tapi haus. Saya itu kadang-kadang nggak lapar Pak Kamil, tapi haus. Nanti nggak tahu sih kadang udah faktor U jadi. Karena ngorong-ngorong saya aktivitas bangun tidur langsung subuhan mimpin subuh, terus kuliah subuh, terus aktivitas tadi ngajar tilawah 3 jam ya, 2 jam di Universitas Nahdlatul Ulama, ngorong-ngorong itu baca nahom terus ke sini. Jadi sudah sisa-sisa, suaranya udah habis ya. Itu lapar. Lalu dikasih, orang lapar dikasih. Wah, ini termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan termasuk yang ngasih buka pada hari ini dirindukan surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan kepengen dirindukan, ya ngasih. Ada hadis yang serupa, orang yang memberikan makan untuk berpuasa maka dia dirindukan surga. Allah itu memberikan rahmat, kemudian dijauhkan dari api neraka. Ada sahabat yang berkata, ya Rasul, kami dari semua ini tidak semua bisa ya Rasul. Carane ya anggar wong sing sugih ya bisa, anggar sing ora bisa boro-boro ngomong liya kok dhewek boro bisa. Caranya gitu. Ya Rasul, dari semua kita ini ada yang tidak bisa begitu ya Rasul. Rasulullah menjawab, Allah memberikan pahala ini kepada orang-orang yang memberi makan berbuka puasa, walaupun seteguk air, walaupun sebiji kurma, walaupun satu potong roti. Itu jawaban Rasulullah SAW. Artinya apa? Tidak harus mewah, tidak harus di hotel, ya, tidak harus banyak, tidak harus mahal, tetapi hanya untuk berbuka puasa itu berpahala. Tapi juga udah bisa nanti baiklah. Artinya begini, pikirannya yang segitu aja berpahala, apalagi yang enak, apalagi yang berkualitas, apalagi yang bergizi, lebih berpahala lagi. Begitu pikirannya. Ya, jangan kalau ada hadis-hadis yang
dan don lower ke ambilnya yang lower aja, yang enggak. Ya. Itu aja bisa. Satu korma, orang itu bisa beli korma sekian kilo. Satu korma aja pahalanya sudah sama seperti pahala orang yang berpuasa dan dirindukan oleh surga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Yaitu shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa Ramadan. Nah, dengan ini insya Allah banyak pintunya ya. Yang talil Quran yang biasa Pak Jamal, saya itu one day one juz, satu hari satu juz. Kancane maning loh yang sih satu hari 2 juz. Apa juz jambu karo juz melon? Maksudnya juz Quran ya. Talil Quran bisa. Yang kedua, hafidhil lisan. Saya ini luar biasa, orangnya baik-baik. Begitu pentingnya orang ngomong baik, maka Pak Kanjeng Nabi menyatakan gini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka ngomong asing apik. Kalau nggak bisa ngomong apik, aw liyasmut, maka diamlah. Jadi kerjanya ngomong ke pusing apa apik baik. Nah kalau bisa ngomong apik menang. Makanya kadang-kadang ada bocor ngomongnya banget tuh langsung menang, menang, bisik, ngomongnya jelek, ngomongnya busik banget, orang apa itu, nggak pakai sopan santun sebagainya. Itu baik diam. Jadi dalam hal ini diam itu emas, ngomong itu perak. Jadi alias lebih baik diam. Tapi kalau, nah sekarang juga begini, pikirannya harus mindsetnya, lah kalau begitu tetap diam saja Pak Jamal. Artinya begini, diam saja kalau dia nggak bilang yang perkara kotor, bagus. Apalagi ngomong yang pertama, fal yakul khairan, yang pertama ngomong sing apik, lebih baik daripada yang diam. Kalau ngomong bagus, bermanfaat, itu lebih baik daripada yang diam. Ngomong jelek, ngomong nggak bagus, lebih baik diam. Kan gitu. Ini Bapak sekalian yang saya hormati. Kemudian yang berikutnya, mut'imil ji'an, orang lapar dapat, saya sering macam saya traktir orang lagi puasa, traktir mie ayam 10.000, ya lumayan bagus, itu lebih dari sepotong kurma ya, dan aquanya 1 botol, bagus, nggak apa-apa. Latihan sebelum bisa mentraktir 40-50 itu 1 orang dulu, 3 orang dulu, yuk traktir dulu, bakso, soto, ya serah 1-2 orang. Nah itu calon latihan untuk dirindukan oleh surga dari yang kecil-kecil dulu. Kemudian yang terakhir, as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di Ramadan. Jenengan itu yang Islam, saya kira puasa semuanya ya, berpuasa semua. Insya Allah ini puasa. Karena ada puasa itu kadang-kadang ada yang belum lillahi ta'ala, ada yang karena masih takut sama istri, di rumah dia puasa, begitu keluar rokok. Iya, saya juga dulu pernah punya tukang jebule puasa kok udut itu. Saya merasa berdosa gini. Mun Pak karena mawon nggih niki ngajak mawon sawal mawon itu bare. Niki puasa lah jangan pakai ngelak dan sebagainya. Nggih. Itu puasa ya, puasa yang lillahi ta'ala, betul-betul panggilan hati, kemudian imanan wahtisaban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fadilah yang berikutnya. Tadi yang pertama fadilah memberi makan berbuka puasa. Yang pertama tadi pahalanya setara orang yang berpuasa. Yang kedua dirindukan oleh surga. Dan yang berikutnya apa? Didoakan oleh para malaikat. Yang keempat apa? Memberikan makan berbuka puasa, itu sama dengan apa itu namanya itu sedekah disetarakan dengan sedekah atau sedekah. Kalau sedekah ini luar biasa, yang penting ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, itu sedekah, dinilai sebagai sedekah. Itulah 4 fadilah atau keutamaan orang yang memberi makan orang yang
berbuka puasa. Baik puasa Ramadan lebih-lebih maupun puasa non Ramadan. Puasa Senin Kamis, ya, yang penting dia puasa. Penting dia puasa. Diberi makan. Makanya dulu pas saya waktu haji itu saya pernah jadi calon. Jadi di sana itu kalau hari Senin dan puasa, kalau pas musim haji itu banyak orang-orang yang menyediakan makanan, kurma pun roti atau minuman yang untuk berbuka puasa. Karena hadis ini sebenarnya. Karena di sana itu susah mencari, suruh mencari calon. Saya cuma jadi calon, suruh mencari orang. Ya saya kan punya teman-teman, satu rego misalnya, paling buka soal buka. Jadi ya bukan sing puasa orang, cuma tinggal Kamis Senin kowe dianggap wong Arab kowe puasa itu. Sudah digelar pasti cepat banget kita. Set. Gili-gili terus diberi kurma yang bagus-bagus ya. Yang bagus-bagus yang mahal-mahal, enak-enak itu. Yang banyak-banyak itu namanya itu apa? Terus roti. Minuman. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Alhamdulillah buka pak. Jam 6. Allahumma lakasintu wa bika amantu wa ala rizka aftaratu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maksud makan buah. Ini orang Arab saking angelnya untuk sedekah itu datang ngurati wong kok dadi calon, ngurati wong kon makan. Kalau di sini cuma banyak antri, udah berebutan, karena enggak. Nah inilah makanya karena itu orang-orang yang suki-suki, yang punya duit, yang diberi rezeki oleh Allah itu berlomba-lomba. Ya, udah mungkin. Karena waktu sudah menunjukkan maghrib ya, pertanda kita harus berbuka puasa. Mari kita bersama-sama kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasallim wa tabaraka wa ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirna jami'al hajat wa taghfir biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli najah wa ahli sidqi wa ahli taqwa wa ahli salam jamaah wa ahlil Qur'an wa ahlil jannah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dari innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita terakhir kita doa berbuka puasa. Allahumma lakasaltu wa bika amantu wa ala syafitut birahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah